Apakah kalian tahu apa itu sel volta? Belum tahu ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Selamat datang di Eduscovery. Perkenalkan, nama saya Intan Mufidah dari Edukator Kimia. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai sel volta. Sel volta itu pertama kali ditemukan pada tahun 1793 oleh Alexander Volta. Nah, apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik dari suatu reaksi kimia yang spontan. Kenapa ya bisa menghasilkan arus listrik? Sebelum kita membahas mengapa sel volta dapat menghantarkan arus listrik, kita harus tahu dulu nih potensial reduksi standar. Apa itu potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar adalah kecenderungan ion logam untuk mengalami reaksi reduksi pada keadaan standar. Standarnya itu apa? Standarnya pada tekanan 1 atm 25 derajat Celcius dan dibandingkan dengan potensial reduksi hidrogen. Contohnya kita punya logam Cu. Nah, logam Cu ini memiliki potensial reduksinya 0,34 volt. Dan juga kita punya nih logam Zn. Logam Zn ini memiliki potensial reduksi standarnya minus 0,76 volt. Nah, logam-logam ini kalau kita urutkan berdasarkan potensial reduksinya, maka akan membentuk suatu deret. Namanya adalah deret volta. Nah, di deret volta ini dari litium Li sampai ke Cu itu potensial reduksinya akan semakin besar. Karena semakin besar, maka dia semakin mudah mengalami reduksi. Dan kebalikannya, kalau misalnya dari Cu ke Li itu dia akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi karena potensial reduksinya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagan dan gimana sih cara kerja sel volta, kenapa bisa menghasilkan suatu arus listrik. Nah, sel volta itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada yang namanya elektroda. Elektroda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks ya. Tempat terjadi reduksi itu disebut sebagai katoda. Katoda ini bermuatan positif. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi itu disebut sebagai anoda dan ini bermuatan negatif. Yang kedua itu adalah harus ada zat elektrolit. Yang ketiga harus ada namanya jembatan garam. Yang keempat ada yang namanya voltmeter. Nah, misalkan kita punya sel volta dengan elektroda Cu dan Zn. Berdasarkan enolnya, Cu ini akan mengalami reaksi reduksi dan bertempat di katoda. Sedangkan Zn itu akan mengalami reaksi oksidasi dan bertempat di anoda. Logam Zn dihubungkan dengan kutub negatif pada voltmeter, sedangkan logam Cu dihubungkan ke kutub positif. Nah, logam Zn akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+ yang dilepaskan ke larutan. Elektron yang dihasilkan ini akan mengalir melalui kabel hingga sampai ke katoda. Selanjutnya, di katoda, ion Cu2+ akan menangkap elektron tersebut dan mengalami reduksi menjadi Cu yang akan menempel di katoda. Reaksi ini terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan muatan di kedua gelas kimia ini tidak setara. Nah, jembatan garam diperlukan untuk menyetarakan perbedaan tersebut. Pada suatu kondisi tertentu, di anoda akan kelebihan muatan positif dari ion Zn2+, maka akan distabilkan dengan ion negatif pada garam. Sedangkan pada katoda akan kelebihan ion negatif, maka di sini akan distabilkan dengan ion positif pada garam. Nah, sekarang kita udah tahu kan gimana cara kerja dari sel volta dan kenapa sel volta itu bisa menghasilkan arus listrik. Karena adanya tadi ya aliran elektron dari anoda ke katoda sehingga dia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang